Engkaulah Raja dan Allah kami. Kami semua sujud memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Siapa kami Tuhan, anak manusia? Siapa kami Tuhan, anak yang manusia yang penuh dosa dan cacat celah, tapi Kau mahkotai dan Kau berikan kesempatan saat ini untuk berdatang beribadah. Itu semua sungguh hanya kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, firman Tuhan akan ditaburkan, biarlah Tuhan yang berkata-kata, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu sungguh hanya perkataan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap menerima benih firman, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah ya Bapak, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Semua yang siap mendengar, kita bersama katakan amin. Ya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Senang, ini kali pertama saya ada di sini, di tempat yang baru. Dulu saya pertama pernah datang di sebelahnya ya, ini baru di sini, baru merasakan ini. Puji Tuhan, tapi jemaatnya luar biasa, tetap setia. Terima kasih juga buat Pak Andi, Ibu dan Bu Ana yang beri kesempatan buat kami dari Yayasan Modern Food yang mungkin udah tahu. Saya biasa dipanggil Vivi, dan dengan suami saya Pak Beni ya. Kami sangat bersyukur, yang pasti kami sangat berterima kasih karena tahu satu hal, kalau ada di sini bukan karena kuat keluarga kami, tapi semata cuma karena kasih karunia Tuhan yang ada kami di sini. Ya, kita bersyukur semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau baca firman seperti yang sudah diberikan dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9, kita baca dari ayat 6 sampai 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 ya. Kita fokus pada tema didikan adalah di ayat 8 ya. Tapi kita baca dari ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu semua? Ayat 6 sampai 8 kita sudah semua, kita baca. Ayat 6-nya saya mulai, ayat ke-7-nya yang laki-laki ya, yang ayat 8-nya yang perempuan. Siap ya? Siap? Ya. Ayat pertama saya dulu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Laki-laki, ayat 7. Hendak. Laki-laki, ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti ayat 8 kita baca sama-sama. Next, slide selanjutnya ayat 8 kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ulang ayat 8-nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan bukannya cukup, tapi dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, jadi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada
Tuhan kepada kita semua supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan karena Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat judulnya itu di Alkitabnya, memberi dengan sukacita mau berkat. Memberi. Kalau kita lihat dari memberi, berarti ada sesuatu yang kita berikan. Tapi bagaimana kita bisa memberi? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak punya, ya kan? Tapi di sini kita sama belajar. Kita belajar bagaimana kita memberi, ya. Kita belajar bagaimana kita memberi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana memberi kita. Banyak hal ya Bapak Ibu yang kita pelajari dari bahan Alkitab. Tapi hari ini saya mau fokus di tiga bahan. Ya. Dasar memberi. Kita buka dari 1 Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Ya, sudah ada di layar ya. Saya akan bacakan ya 1 Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Perhatikan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kejadian saat di Taman Eden, saat manusia jatuh dalam dosa, perintah Tuhan apa? Semua pohon ini boleh dimakan, tapi pohon kehidupan dan kebaikan, pohon yang tidak boleh dimakan. Tetapi manusia memakan pohon itu. Lihat Bapak Ibu, saat manusia jatuh, saat manusia memakan buah itu, saat kerja dalam dosa, apa yang dilakukan manusia? Ya, mereka malah bersembunyi. Saat kita jatuh dalam dosa, tidak ada inisiatif manusia, Tuhan ini saya salah. Tapi manusia justru malah bersembunyi, mereka takut. Ya, tapi kita perhatikan. Ya, di ayat 9, Allah yang berfirman, di manakah engkau? Inisiatif Allah yang mencari kita. Perhatikan, inisiatif Allah yang mencari kita. Saat kita jatuh dalam dosa, kita jauh, tapi Allah yang mencari kita. Di segala sesuatu Pak, Allah yang memulai. Allah yang mulai. Kita jatuh, kita setiap kali berdosa. Saat kita salah sama mama papa aja, kita salah, kita nggak berani. Salah sama bosnya kita nggak berani. Tapi Allah kita juga, Allah yang memulai mencari kita yang berdosa. Siapa kita? Tapi Allah yang mulai. Allah yang memulai semuanya. Langkah pertama. Jadi inisiatif Allah yang mencari kita. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Pertama ya Allah memulai. Kita lihat yang selanjutnya. Kita buka, kalian ada buat kita boleh buka atau kita bersama di Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Di Yesaya 6 ayat 6 dan 8, saya minta. Tadi Bapak yang suara kencet siapa ya tadi ya? Pak, bisa minta tolong Pak, dibacakan Pak yang kenceng Pak. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8 kan? Satu lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, ini saya baca Alkitab ini berulang-ulang dari kitab dari Kejadian sampai habis sampai Wahyu. Tapi kalau kita nggak dibukakan, kita nggak ngerti. Tapi saat kita pas baca ini saya sangat diberkati. Kalau kita perhatikan di ayat yang atasnya itu, jadi kisahnya gini. Yesaya ini hidup di 4 raja.
raja kerajaan Yehuda ya, yang sebelum dia masuk di masa pembuangan ya. Nah, perhatikannya di atasnya apa? Pada saat serafim itu datang, mereka berkata, "Kudus." Ada jelas? Oh, maaf. Suara saya nggak jelas. Halo, tes, terus saya jelas? Ya. Ya, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saat perkataan diucapkan, kalau kita baca di atasnya ya, itu Yesaya merasa jawabannya siapa? Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja. Saat kita melihat Allah yang agung, kita nggak akan merasa layak, sama seperti Yesaya. Celakalah aku ini seorang najis bibir. Tapi perhatikan di ayat 6 ya. Tetapi seorang pada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara ya. Bara diambil disipit dari mezbah. Serafim ambil bara di mezbah. Kita tahu kalau di mezbah itu di zaman perjanjian lama kudus, nggak semua orang bisa masuk ke dalam bait Allah ya, karena ruang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh para imam ya, imam yang kudus yang dikenal dari Harun ya, cuma bisa itu doang. Tapi serafim itu adalah makhluk dari surga. Dia ambil dan dia lihat ayat ke-7, perhatikan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Kembali, Bapak Ibu, Allah lagi yang memulai. Ya, saya merasa saya najis bibir, saya nggak layak. Tapi lihat, saat Yesaya sudah mengalami itu, perubahannya apa? Maka lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Lihat perkataan Yesaya. "Ini aku, utuslah aku." Padahal awalnya Yesaya merasa nggak layak. Aku najis bibir, ya, aku najis bibir, aku kotor. Yesaya hidup di tengah kerajaan yang penuh dosa. Kita tahu bangsa Israel tegar tengkuk. Kalau kita lihat, bukan hanya bangsa Israel, kita pun tegar tengkuk. Berasa nggak Bapak Ibu? Bentar minta maaf sama Tuhan, bentar jatuh lagi, dan dosanya sama lagi. Ya, kalau kita lihat, kita ini hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Jadi bentar-bentar kita jatuh lagi. Dunia ini penuh dosa. Ya, karena iblisnya juga dibuangnya ke dunia. Jadi kita ini apa? Pas iblis berbuat dosa, dibuang ke dunia, dan kita hidup di dunia. Jadi kita satu nusa kambangan dengan si iblis. Makanya gini, mari kita nggak jatuh lagi karena itu sudah dosa. Tapi lihat, inisiatif Allah kembali ya. Allah yang meletakkan bara itu di bibir Yesaya. Sampai Yesaya bisa berkata, perbedaannya ya, saat dia pertama, aku nggak layak. Tapi lihat saat Allah yang memulai, dia bilang apa? "Ini aku Tuhan, utus aku." Siapa kita? Layak nggak kita? Nggak ada. Jadi Yesaya merasakan dulu bagaimana Allah yang berkarya, Allah yang memulai. Ya, 2 kali kita lihat tadi. Pertama, inisiatif Allah yang mencari manusia. Ya, ini pun Allah kembali yang memulai. Banyak contoh-contohnya. Ya, kita perhatikan yang ketiga. Ya, yuk lanjut yang ketiga. Di Matius 26 ayat 38 ayat 39. Tadi laki-laki Bapak yang sudah bacakan. Sekarang saya minta perempuan yang baca, suaranya lantang. Di Matius 26 ayat 38 sampai 39. Ada yang mau bantu saya? Ada yang mau bantu? 36 ayat Matius 26 ayat 38 sampai 39. Ibu WL-nya bisa bantu saya? Matius 26 ayat 38 sampai 3. Tinggal dibaca di depan aja. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat kejadian lagi di mana nih Bapak Ibu? Lagi di mana kejadian ini? Hah? Ya, di Getsemani pada saat Yesus mau disalib, dia berdoa, ya. Dia berdoa, ya.
berdoa di sana, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia 100% manusia, dikandung selama 9 bulan dalam rahim perempuan. Dia pun merasakan rasa takut, sakit, ya. Dan lihat, kalau Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan ya, doa Tuhan Yesus ini dijawab nggak sama Allah Bapa? Jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi, ya. Tuhan berdoa apa? Kalau boleh Tuhan, dia nggak mau. Seperti Tuhan tetap, walaupun 100% dia manusia, tetap dia ke Allahnya. Dia tahu penderitaan apa yang akan dialami, ya. Makanya dia bilang, dia tahu, dia takut. Kalau boleh ambillah cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Karena saat di tengah ketakutannya pun, dia tetap menyerahkan semua keputusan pada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saat berdoa pun, doa kita nggak dijawab, wajar. Tuhan juga sih berdoa kok, kalau boleh maunya lalu. Tapi Allah Bapak jawabannya apa? Cawan kita harus diminum. Ya. Kenapa nih, Bapak Ibu? Saat Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan cuma angkat tangan, mujizat jadi gampang. Saat badai Tuhan bilang, diam, tenanglah, jadi. Semua hitungan detik jadi, beres semuanya. Ya, mujizat gampang nggak? Gampang bagi Tuhan, gampang. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, mujizat terbesar adalah saat Tuhan Yesus bergumul di taman dan rela mati di kayu salib buat kita saat kita masih berdosa. Itu mujizat terbesar. Sebab saat menuju salib, Tuhan Yesus menderita sekian lama. Jadi harus merasakan, nggak semua mujizat kan cepat semua kan, semua serba cepat. Semua Tuhan buat mujizat, matanya buta langsung sembuh, bisa cepat. Tapi saat Tuhan Yesus taat menuju salib, itu butuh proses. Dan Tuhan itu berarti mujizat terbesar adalah saat Tuhan Yesus mau mati di kayu salib demi kita. Saat kita masih berdosa, Tuhan mau mati di kayu salib. Jadi Tuhan kembali yang memulai buat kita. Kembali Tuhan yang memulai semua buat kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memberi yang baik kalau kita tahu, kita tahu nih, kita sudah merasakan bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana Allah dengan kasih karunia-Nya memulai mengasihi kita lebih dahulu saat kita masih berdosa. Mungkin nggak kita main-main dalam pemberian? Mungkin nggak kita main-main dalam kita mengasihi? Mungkin nggak? Bukan berarti nanti sepulang dari sini mujizat terjadi, di rumah yang gak ada beras langsung ada beras, hutang semua langsung lunas, yang gak punya kerjaan langsung dapat kerjaan. Ya, kalau Tuhan mau bisa nggak? Bisa. Bapak kita kaya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, itu nggak mujizat itu bagi kita anak-anak yang terbesar apa? Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, itu jauh lebih penting. Kita yang berdosa itu penting. Jadi kalau mau Tuhan buat mujizat sangat gampang, tapi yang penting adalah saat kita sendiri mengalami kasihan Tuhan. Mungkin nanti pas sampai rumah beras tetap nggak ada, tapi kehidupan, kematian milik siapa? Kalau kita sampai nggak ada beras, jalani. Kalau kita tetap hutang masih ada, jalani. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Kita nggak lagi cari. Bapak Ibu, tadi pas lagi jalan di notifikasi detik muncul apa? Di gempa yang di Turki, anak balita selama 105 jam teruruk, dia nggak mati. Kalau Tuhan tidak kehendaki kematian, enggak. Tapi bukan berarti kita sekarang, Tuhan katanya Tuhan ada, kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mati saat kita ini lagi dosa, lagi jahat ya. Apalagi sekarang kita ini anak tebusannya, nggak mungkin Tuhan ninggalin kita, nggak mungkin. Cuma itu memang saat lagi prakteknya, bagaimana kita Tuhan dengan kondisi begini, bagaimana kita bisa memberi yang terbaik, bagaimana
Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus bukan semuanya hidup enak kok. Kita perhatikan, mengapa mereka mau melakukan ini? Kita lihat, perhatikan ya. Para rasul menjadi martir. Matius matinya di apa? Matinya di kapak. Ya. Markus diseret di jalan. Lukas digantung. Yohanes penulis kitab Wahyu, Yohanes digoreng, terus dibuang ke Patmos, dia menulis kitab Wahyu. Ya. Petrus mati disalib terbalik. Dia bilang saya nggak layak mati seperti Tuhan Yesus. Dia minta dibalik. Ya. Yakobus saudara Yesus dilempar dari gunungan bait Allah. Yakobus Zebedius dipenggal. Nathanael Bartolomeus dicambuk sampai kulitnya lepas. Andreas disalib huruf X. Ya. Thomas dilempar ke dalam perapian dan ditombak. Matius dirajam dan dipenggal. Paulus pun disiksa dan akhirnya dipenggal. Hidup di dunia enggak semakin enak, tapi yang pasti satu hal janji Allah, aku sudah mengalahkan dunia. Itu janji Allah. Itu kekuatan kita. Jadi masalah tetap ada, tapi bedanya tangan kita dipegang oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita pegangan sama Tuhan, kita akan lelah, capek Tuhan. Tapi yang pegang kita adalah Tuhan yang pegang tangan kita. Jadi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kalau kita sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus mematikan kasih pada kita, pasti otomatis kita akan memberi dengan baik. Jadi ingat, memberi bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati makanya kita memberi. Bukan, nih Tuhan saya kasih ya 10.000, ntar pulang ganti 100 kali lipat ya. Saya kasih 50.000, ntar gantiin ya Tuhan. Enggak. Ya. Kita memberi kenapa? Tuhan lebih dahulu memberi. Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Jadi kalau kita baca tarian tadi ya, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Dan ingat di tema kita di 2 Korintus 9 ayat 8 ya, kasih karunia Allah yang memulai dari kita sehingga kita penuh kebajikan. Allah yang menyiapkan semuanya. Kita belajar saat kita nggak ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tuhan, saya nggak bisa melayani Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Bisa kok, cuma jadi nyambut jemaat ya, doain yang sakit, bisa kok. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ingat, saat kita nggak bisa, kita memang nggak akan bisa karena Tuhan yang memberi kita kemampuan. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang jahat sama kita? Nggak bisa Tuhan, betul. Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa Tuhan mengasihi dia, saya nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan yang kasih. Kita nggak akan bisa, tapi Tuhan sudah menjadi teladan yang benar. Tuhan sudah memulai mencari kita lebih dahulu saat kita masih berdosa. Ya, kita bisa ini nggak ada di slide ya, saya bacakan ya di Yohanes pasal 6 ayat 65. Ini kabar baiknya. Yohanes pasal 6 ayat 65 ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, ya, punya Allah, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kalau kita bisa ada, semua karena kasih-Nya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, semua karena kasih-Nya Tuhan yang melengkapi kita ada di sini. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali yang bersekolah, yang bekerja, yang ibu rumah tangga. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Suami kita nggak akan berubah, istri kita nggak akan berubah, anak kita nggak akan, padahal masih ngeselin. Tapi melalui mereka, Tuhan yang mengubah kita lebih dahulu. Amin. Ya. Tapi bagaimana cara kita mendengar dengan Tuhan, Bapak Ibu?
balik, baca firman. Tuhan pengen ngobrol sama kita. Baca firman. Ini Allah bicara sama kita, ya. Next, kita lihat. Ya, ini Tuhan kenapa? Saya bacakan ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Tidak berbuah kalau tidak tinggal dalam aku. Next. Lihat. Anggur cuma suruh apa? Kita cuma suruh apa? Cuma suruh nempel. Perhatian saudara, itu ada dahannya, ada yang agak tebal ya batangnya. Lihat rantingnya harus nempel, bisa berbuah seperti itu. Nempel pada pokok anggur. Saat kita nempel pada pokok anggur, nutrisi makannya akan terus mengalir sehingga bisa berbuah. Jadi buat Tuhan saya nggak bisa, memang nggak bisa. Kita manusia berdosa, jatuh lagi, nggak bisa. Saya nggak bisa mengasihi, sama saya juga nggak bisa. Bapak bisa nggak bertahan sehari aja nggak berbuat dosa, bisa nggak? Bisa sehari nggak berbuat dosa? Nih kita mungkin nggak mencuri ya, nggak membunuh ya, bisa. Pikiran kita, hati kita. Kalau kita lihat di sekarang media sosial lagi ini kan, sebetulnya ih enak ya itu nge-share-nya jalan-jalan mulu. Tuhan saya kapan ya nge-share makannya enaknya, nge-share-nya teman-teman lihat dia makannya enak-enak mulu ya, jalan-jalan mulu. Kok kita enggak ya, kapan? Itu rasa iri aja gitu. Rasa iri dosa enggak? Ya mulai karena kita ini memang hidupnya di dunia penuh dosa. Jadi kalau kita coba deh siapa yang bertaruh sama saya 24 jam tanpa berbuat dosa, taruhan yuk. Itu tarian Bu. Ya taruhan sehari nggak berbuat dosa ya. Nah, kita bisa nggak berbuat dosa kalau udah di 1 kali 2 meter. Ya, jadi kalau kita ini hidup itu mah biasa, memang dunia penuh dosa. Tapi puji Tuhan ya, Allah bilang aku sudah mengalahkan dunia. Ya, cuma serapa nempel pada pokok anggur. Ya, tadi bilang kalau bukan Allah yang mengaruniakan kita nggak bisa. Semua karena kasih Allah. Tapi bukan berarti karena Tuhan sudah memulai lebih dahulu kasih karunia Tuhan, udah Bu nyantai aja, nggak usah ngapa-ngapain, ntar juga berkat datang kok. Nggak usah kerja. Yang sekolah nggak usah belajar, ntar langsung lulus. Yang kerja nyantai aja. Tuhan pelihara kok. Betul, Tuhan pelihara. Saat Bapak Ibu, saat kita udah merasa ini kasihnya Allah pada kita, mungkin nggak sih kita nyantai? Kita udah ngerasain betapa Tuhan mau mati di kayu buat saya yang berdosa ini. Mungkin nggak sih kita nyantai? Nih, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya kasih nih ya, Bapak nih ya, tadi WA-nya luar biasa ya. Nih nanti pulang saya bawain mobil ya, kasih mobil bawa pulang. Terus sampai rumah mobilnya dibaret-baret, mungkin nggak? Nggak mungkin dong, dikasih mobil dibaret-baret. Kita kasih sayang dong. Nah, Tuhan sudah memulainya lebih dulu. Tadi saat manusia berdosa, saya ingat yang manusia jatuh dalam dosa, Dia yang memulai datang. Saat saya merasa saya ini najis bibir segala macam, merasa kekudusan Allah nggak layak, Allah yang menghampiri sampai saya bilang, ini aku utuslah Tuhan. Karena apa? Tuhan semua yang mulai sampai terakhir. Contoh terhadap kita, Kristus mati di kayu salib saat kita masih berdosa. Bapak Ibu, Allah pengen ngobrol sama kita, balik lagi pada Tuhan. Sebab saat ini kita berpengharapan sama manusia semua mengecewakan. Suami, istri, anak, Pak, semua bisa meninggalkan kita. Tapi yang pasti satu hal, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita bisa memberi yang terbaik, karena apa? Karena Allah sudah memulai lebih dahulu memberi yang terbaik. Kasih karunia-Nya yang buat kita bisa memberi. Ya, buahnya kalau kita bisa berbuat baik segala macam karena kita nempel. Lihat itu anggurnya. Saya bilang ini anggur montok-montok banget ya.
Ya, ranum tinggal dipetik ya. Cuma tugas kita nempel pada pokok anggur. Karena di luar aku kamu nggak bisa berbuah. Ya. Kita sama-sama belajar. Saya pun bukan berarti saya bisa berdiri di sini saya lebih rohani, enggak. Saya pun sama Bapak Ibu. Saya pun sama masih jatuh dalam dosa. Tapi kita sama-sama. Tapi gini, kenapa kita baca firman tiap hari? Tiap hari ada yang ngingetin kita. Saat kita jatuh dalam dosa nih, ingat lagi. Oh iya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tadi saya jatuh lagi. Gitu. Ampuni saya Tuhan. Tadi saya mulai lagi. Saya tuh rasa khawatir, takut. Itu sering muncul nggak sih? Itu percaya sama percaya. Tapi ngelepasnya khawatir, takut. Itu ngelepasnya aduh, gitu. Tapi saat saya Tuhan, saya takut, saya khawatir, tapi saya mau percaya pada Tuhan. Saya takut, tapi saya mau belajar percaya sama Tuhan. Mungkin saudara masih ingat cerita yang di air terjun? Ingat yang seorang akrobat sama bentangan tali? Ya, dia nyebrang. Pada saat dia nyebrang lewat, semua orang tepuk tangan karena dia bisa melewati tali tersebut kan. Dia balik lagi bisa lewatin. Sekarang ditantangin sama akrobatnya. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau saya bisa melewati tali ini sambil saya gendong anak, percaya nggak? Semua bilang, percaya, semua akrobat hebat. Tapi tanya sama akrobatnya, ada nggak yang mau ikut saya gendong? Ada nggak? Mereka semua takut. Ya, mereka nggak mau mempertaruhkan nyawanya, mereka takut. Tapi saat itu ada anak kecil lari. Aku mau. Dia digendong dan bisa melewati tali tersebut. Itu baunya air terjun loh. Berarti kalau jatuh mati. Anak itu mau ikut melewati dari ujung sini, dia jalan dan dia sampai ujungnya, sampai berakhir. Semua tepuk tangan. Ini orang tuanya kemana? Kok nekat banget anaknya dikasih lewat ya. Terus ditanya, pas sampai selesai ditanya, "Nak, kenapa kamu mau ikut? Kamu nggak takut mati?" Dia bilang, karena akrobat itu bapaknya. Saya percaya bapak saya nggak akan menjatuhkan saya. Sama. Dia percaya bapaknya nggak akan menjatuhkan saya masuk ke terjun, nggak mungkin. Dia percaya bapak. Nah, itu namanya anak tersebut mempercayakan dirinya kepada bapak. Tadi coba Bapak Ibu. Tadi siapa yang baru nyampe sini mau ibadah, periksa dulu. Di kursi kuat nggak ya didudukin? Periksa dulu nggak? Takut menjubrak? Nggak periksa kan? Sama kursi aja kita percaya. Masa sama surga kita nggak percaya? Sama kursi aja kita bisa kok percaya. Naik busway, apa yang saya tanya dulu? Bapak punya SIM-nya apa? Udah pengalaman berapa lama? Enggak kan? Kita duduk aja nyantai malah sampai tidur. Saya berapa kali kebablasan tuh kalau saya tuh kalau naik kendaraan kan saya senangnya apa? Saya langsung baca. Saya suka membaca. Entah saya baca di itu, jadi saya suka baca. Jadi pas nyampe itu sering kebablasan dibawa kemana nih? Sering kebablasan kan suka duduk nyampe kan saya percaya sama sopir itu gitu loh dibawa. Nah itu jadi saya salah gitu kan. Saya sama supir busway aja percaya, sama kereta percaya, percaya. Masa sama apa kita disuruh kita nggak percaya? Kita berada dalam tangan Allah yang bertanggung jawab. Amin. Gak mungkin. Tapi bagaimana kita bisa membangun semua itu Pak? Membaca firman bukan supaya kita makin berkenan di hadapan Allah, enggak. Allah yang memperkenankan kita. Allah yang memperkenankan kita. Tuhan Yesus mau mati di salib dengan cara yang hina seperti itu. Bukan berarti kita ini berharga. Kita nggak berharga, kita berdosa. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita jadi berharga. Kita ini diangkat statusnya sebagai menjadi anak loh. Dan status saat kita berbuat dosa lagi, status itu nggak lepas karena kita anak Tuhan. Tapi bukan berarti karena berarti kita berulang lagi Tuhan pasti ampunin kok, jatuh lagi. Itu namanya bodoh. Masa kita berulang-ulang, udah tahu, saya tahu kok Tuhan sayang saya jatuh lagi. Ya.
Walaupun kita akan berulang jatuh lagi, kalau kita lihat grafik ya, jatuh, tapi kita tarik lurus, dia akan naik. Ya, pertumbuhan iman dari mana? Ya, kita belajar sama-sama. Kita pun menjadi tahan uji, ya ujian itu membuat kita jadi tahan uji. Ya, dan percaya satu hal, kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat kita. Tapi kebaikannya bukan berarti sakit kanker sembuh, bukan berarti gak punya utang lunas, bukan berarti yang bodoh langsung pintar, bukan berarti orang jahat langsung baik. Ya. Tapi biarlah kita makin ikut maunya Tuhan, ikut prosesnya Tuhan. Kita bisa merasakan kalau kita sudah melihat kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah buat kita, sehingga kita pun bisa buahnya. Lihat, buahnya itu dinikmati semua orang ya. Kalau kita berbuah kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya buah roh, itu adalah buahnya. Kita bisa memberi yang terbaik karena Tuhan Yesus lebih dahulu memberi kita, lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita bisa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak pilihan Tuhan, bukan karena kami, karena keselamatan kami hanya dari Engkau, hanya karena pemberian Allah. Saat kami sudah merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan, kami sudah merasakan kasih sayang Tuhan, maka buahnya dari hidup kami pun adalah buah-buah kebaikan. Kami bisa memberi dengan sukacita, kami bisa mengasihi orang yang jahat dengan kami bisa mengasihi anak-anak kami bisa mengasihi suami kami bisa mengasihi istri kami, semua karena Tuhan yang memulainya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan kembali kehidupan kami. Kami tahu kehidupan tidak akan semakin baik, tapi kami percaya Allah yang pegang hari esok, Allah yang bertanggung jawab memegang tangan kami, Allah yang bertanggung jawab memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan saja. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.